Meskipun tokoh cerita diciptakan oleh penulis, tapi ia harus hadir secara wajar, seperti layaknya manusia. Tokoh cerita juga memiliki perasaan, pemikiran, kemauan, dan penampilan fisiknya sendiri. Tindakannya harus sesuai dengan perwatakan yang disandangnya, dan kalaupun ada perubahan atau surprise, perlu landasan kuat yang menyertainya sehingga cerita yang kita tulis dianggap masuk akal oleh pembaca. Tokoh cerita berperan sebagai pembawa pesan atau tema yang ingin disampaikan penulis pada pembaca. Namun, kadangkala tokoh hanya dijadikan robot yang harus selalu tunduk pada kemauan penulis. Atau mungkin kita juga jadikan dia sebagai alat untuk refleksi pikiran, sikap, dan keinginan kita. Jadinya tokoh yang dihadirkan kurang berkembang dan gak punya kepribadiannya sendiri. Nah, perlakukanlah tokohmu seperti manusia yang bebas dan menjadi dirinya sendiri, bukan sebagai perwakilan atas pemikiran dan kemauan kita sebagai penulis. Pada umumnya, tokoh cerita harus bersifat alami selayaknya manusia biasa. Tapi kalau kriterianya kayak gitu, tokoh-tokoh imajiner yang ditulis oleh Danarto, Seno Gumira, Budi Dharma, dan penulis fenomena lainnya akan dianggap jelek dong. Padahal justru sebaliknya, karya mereka bagus loh. Nah, sebenarnya boleh-boleh aja menciptakan tokoh yang menyimpang dari manusia normal. Tokoh semacam ini biasanya merupakan hasil penghayatan dan perenungan yang mendalam dari si penulis, sehingga menghasilkan kebaruan yang dapat diterima oleh pembaca. Gimana kalau tokoh yang ada di ceritamu itu ada di kehidupan nyata, atau bahkan itu adalah diri kamu sendiri? Kita harus paham dulu nih perbedaan antara tokoh cerita dan tokoh nyata. Tokoh nyata memiliki kebebasan, sedangkan tokoh cerita terikat pada keseluruhan cerita, sehingga nggak bisa bebas gitu aja dalam berpikir dan bertindak. Jadi, haruskah sama persis? Jawabannya adalah enggak. Bahkan kalau kita sengaja ngebuatnya sama persis, tetap akan ada detail-detail yang luput dari kuasa kita. Apalagi seorang tokoh punya peran tertentu. Tokoh cerita terikat dengan alur, jadi kadang bahkan kita harus sengaja untuk ngebuatnya nggak sama persis dengan kehidupan yang sebenarnya. Gimana kalau mau memasukkan tokoh yang ada dalam sejarah? Kehadiran tokoh yang pernah ada dalam sejarah biasanya bertujuan untuk menambah kesan realistis, sehingga lebih mudah diterima oleh pembaca. Tokoh ini biasanya dihadirkan untuk mempertemukan atau melukiskan kejadian tertentu, atau mungkin untuk memperlancar plot. Sah-sah aja untuk digunakan, tapi ingat, tokoh sejarah itu tetap bersifat fiktif. Sebaiknya lakukanlah riset yang cukup mendalam tentang seorang tokoh yang ingin dimasukkan ke cerita. Mirip atau enggaknya dengan tokoh sejarah sebetulnya ada di tangan kita. Kalau mau masukin tokoh Soekarno yang betul-betul mirip seperti aslinya, misalnya nama, fisik, perkataan, peristiwa yang terjadi, itu sah-sah aja. Tokoh sejarah itu tetap merupakan tokoh fiktif di cerita kita. Tapi hati-hati kalau mau menghadirkan tokoh Soekarno misalnya dalam peristiwa sejarah, dan itu sengaja dibuat menyimpang dari yang sudah kita kenali. Kita harus memikirkannya dengan matang-matang tentang alasannya, penyebabnya itu harus kuat. Kalau enggak, pembaca bisa protes dan karya kita bakalan disalahin. Jadi, udah tahu kan apa yang perlu diperhatikan dalam menghadirkan tokoh yang ada di kehidupan nyata maupun sejarah? Setelah ini, kamu mau nampilin tokoh yang seperti apa nih? LK Berkelas adalah kelas-kelas online yang diselenggarakan oleh Laditri Karya. Sudah saatnya kita menjadi penulis yang lebih berkelas.